Nah, setelah sekitar 6 hari semenjak fake out yang terjadi pada Bitcoin ya, mulai dari tanggal 6 Juli ya, sampai saat ini kan jalannya udah 4 hari ya, tetapi kalau misalnya kita lihat pattern yang baru terbentuk ini ya oleh Bitcoin ya, jadi dari garis hijau yang kalian perhatikan ini nih, ini adalah garis resist ya, kita tinggal tarik aja di sini, simple banget ya. Kita ketemu 4 titik nih di sini teman. Sementara untuk level supportnya ya sama gitu, seperti yang kita tahu, kita masih tetap sideways aja gitu dari tanggal 21 sampai tanggal 10 gitu. Berarti udah berapa lama? Kira-kira udah sekitar 3 mingguan hampir menuju sebulan kita masih ada di range area level 29.6 sebagai support serta 31.2 sebagai resist. Ini gua ada update melalui grup ya, kalian bisa lihat ya apa yang baru aja terbentuk oleh Bitcoin ya persis ketika hari ini ya pada malam ini juga kita menyentuh resist di daerah garis hijau tersebut, teman. Jadi, tiap kali kita kena resist di daerah garis hijau, rata-rata kita kena reject gitu ya. Kita kena penolakan dan kena dump lagi. Jadi, kalau misalnya kalian butuh outlook atau update seperti ini ya, ini gua ada bahas ya biasanya tiap hari. Jadi, di luar dari gua upload video, kalau gua lagi nggak kesempatan upload video ya gua tinggal bahas ya, gua tinggal analisa melalui grup ini. Dan kalian bisa join grup ini juga gratis ya, syaratnya gampang banget. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja ya. Kalian bisa klaim bonus sampai 70 juta rupiah di sini ya. Cara dapetinnya kayak gimana ya? Gampang gitu ya. Kalian cukup tinggal deposit lalu aktif trading aja teman-teman ya. Karena ini tuh dihitung berdasarkan trading volume gitu. Dan kalian bisa menerima reward hingga 70 juta rupiah ya dalam bentuk voucher di mana kalian bisa tradingkan lagi serta profitnya itu nanti akan masuk sebagai uang asli gitu ya ke akun kalian langsung. Selain itu gue juga suka BingX ini dikarenakan fitur copy trade dia nih. Yang nggak ada di aplikasi lain ya. Kalian bisa lihat ini di bagian conservative trader dia. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ROE 6 bulan terakhir tuh bener-bener transparan ya, 180 hari terakhir ya. Jadi ini adalah trader-trader yang menurut gue ya cukup sukses ya, yang ada di listing BingX ini ya. Ini adalah trader-trader yang rata-rata kalau misalnya kita copy, kita ikutin selama 6 bulan terakhir, memberikan kita profit gitu. Kalau di market-market lain biasanya cuma sebulan gitu, kita kan nggak tahu bulan kedua ketiga bisa aja ketika kita ikutin malah ternyata rugi gitu. Tetapi di sini ini yang udah secara jangka panjang bisa konsisten memberikan kita profit dan ini cuma disediakan oleh BingX ya. Kalian kalau misalkan sibuk kerja atau apa ya, kalian bisa tinggal follow aja salah satu copy trader tersebut ya. Kalau misalkan ada open posisi, kalian bakalan keikutan. Kalau misalkan mereka tutup, ya kalian juga keikutan profitnya. Jadi sekali lagi, kalian bisa tinggal daftar BingX saja dan kalian akan langsung dimasukkan ke dalam grup ini ya. Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk DM admin dan dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, pada malam hari ini ya, ini sebenarnya kita benar-benar udah ada di ambang resist sih teman-teman ya. Dan biasanya break resist juga itu belum begitu apa ya, maksud gue ya, belum begitu terlalu meyakinkan juga gitu untuk Bitcoin ya, karena biasanya kadang juga ada gitu ya, apa maksud gue tuh kayak descending triangle ya yang hasilnya itu break gitu ya, hasilnya breakout tetapi setelah itu malah dibikin fake out gitu ya, dibikin malah ternyata itu adalah fake pump teman-teman ya, tiba-tiba langsung kita didam lagi dan itu banyak terjadi gitu ya. Bagi kalian yang ya udah ngikutin gue udah lama, udah sering banget lah ya itu terjadi, yang nggak cuman 1-2 kali gitu ya, udah beberapa kali gitu ya. Contohnya aja misalkan ini juga ada pattern descending triangle di sini ya, supportnya ini ada di sini, ini resistnya di sini, ini dibikin breakout dulu gitu ya, dibikin seakan-akan oke, kita kemungkinan udah bakalan naik gitu ya, nggak taunya setelah itu malah didam keras teman ya. Padahal ini kan jelas nih ya, ini bahkan breakout dari resisten nih teman ya, dari resisten 20.900 gitu. Jadi ya ada beberapa descending triangle yang benar-benar menjebak gitu ya. Jadi ya jangan terlalu senang dulu kalau misalkan kita lihat oke, ini akhirnya ada satu candle 4 jam nih ya hari ini ya. Kita berhasil break di atas nih ya dari descending triangle ini gitu. Jangan terlalu senang dulu gitu ya. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa flashback bahwa even meskipun kita ini ya melewati batas resist dari ekor descending triangle ini, let's say tiba-tiba ke level 317 gitu ya, bisa ya dibikin fake out lagi ke bawah gitu ya. Jadi ya jangan terlalu senang dulu gitu. Dan overview dari descending triangle ini adalah pattern bearish teman-teman, bagi yang belum tahu aja mungkin new trader di sini ya, descending triangle kalian bisa riset sendiri ya di Google bahwa ini kecenderungan outcome itu biasanya 55-60% bearish teman. Nah cuman kan kalau misalnya kita lihat ya, memang time frame pendeknya ini bearish gitu. Cuman time frame besarnya kan ini gue udah bilang ya dari
kemarin-kemarin bahwa selama kita bisa berada di atas 29,6, yang dimana bahkan ketika kita membentuk descending triangle ini, kita tuh masih ada di atas 29,6 gitu, bukan di bawah gitu ya. Ya beda cerita kalau misalkan tiba-tiba kita descending triangle-nya itu ada di 29,3 atau di 29,6 gitu ya, di perbatasan support, ya itu beda cerita gitu ya. Cuman kan saat ini kan kita benar-benar ada di atas 29,6 gitu ya. Dimana ya outlook gedenya sebenarnya masih bullish yang tetap memegang kendali. Yang bikin concern itu sekali lagi ini volume ini yang belakangan terjadi itu ini benar-benar kecil banget ya, kalian bisa lihat ya. Jadi udah nggak sebesar yang terjadi di tanggal 29 dimana kita dikoreksi di sini harusnya dibikin pump yang nggak lama gitu ya. Dari sini aja setelah ada dump besar kita dibikin pelan-pelan naik dan dibikin untuk mencoba breakout lagi. Tetapi yang kali ini, dump yang kali ini kita udah dibikin sideways ini teman-teman. Jadi udah nggak dibikin pelan-pelan naik sama apa yang terjadi sekitar seminggu lalu nih ya, di tanggal 30 Juni nih persis kalian lihat ya. Dari dump yang besar kita dibikin pelan-pelan naik. Kalau ini setelah dump yang terjadi dari tanggal 4 Juli ya, udah sekitar 6 hari, ini kita nggak dibikin pelan-pelan naik gitu ya. Ini kita dibikin sideways saja. Jadi itulah yang kenapa ya, karena kita dibikin sideways saja, makanya kita akhirnya membentuk pattern descending triangle ini ya. Kalau misalnya kita pelan-pelan naik ya, namanya ya udah nggak pattern descending triangle gitulah. Ya kalau misalkan kita lihat volumenya makin mengecil dan sideways, nah itulah sebabnya kenapa bisa dinamakan pattern descending triangle. Dan akhirnya terbentuk gitu ya. Saat ini sih kita udah ada konfirmasi break ya. Dan area break ini ya kalian bisa lihat ya, bisa ke 36, bisa ke 31.000 lagi gitu ya. Cuman ya emang buat nembus 31.000 ini sedikit challenging gitu ya buat Bitcoin ya, karena udah beberapa kali ya kita gagal juga di sini ya. Kalau misalnya kita bisa balik lagi ya, well, kita akan lihat teman-teman apakah beneran the real breakout akan terjadi atau tidak gitu. Cuman ya memang gue udah katakan juga ya melalui grup ya, kalau gue sendiri sih ya di area-area seperti ini nih, kalian bisa lihat ya, gue nggak bakalan ngelong dulu gitu ya. Buat yang pengen ngelong, menurut gue ya ditahan dulu, meskipun outlooknya memang bullish 55% gitu. Cuman kan meskipun kita tahu bullish 55%, kita kan melihat nih, ini patternnya agak bahaya, ini patternnya pattern descending triangle gitu ya. Beda cerita sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Beda cerita sama yang let's say teman-teman ya, di sini ini kan patternnya jelas falling wedge, kalian bisa lihat ya, contohnya di pattern di tanggal 18 Februari sampai 11 Maret gitu ya. Jadi supportnya ini makin lama makin rendah, abis itu kita langsung mengalami breakout ya. Beda cerita kalau misalnya kita ngehit di area support yang sama persis, apalagi berulang itu aja gitu ya. Mending ya kalau misalkan dari sini 296 kita bisa terjun ke level 28,5 gitu ya. Cuman kan itu kan udah diskonnya lumayan banget gitu ya kalau sampai ke level 28 nih ya, ke area yang bullish 50% inilah ya. Ini kan di level 29 kalau misalnya kita direct drop, itu menurut gua pemantulannya juga bakalan cepet gitu. Cuman kalau misalnya kita dibikin sideways aja, nah itu sih yang sebenarnya yang bikin concern sampai saat ini aja. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman ya, apa yang pengen gua bahas ya. Ya ini so far kita memang udah 6 hari dan kita udah dibikin breakout dari descending ini. Maybe ini bisa menjadi pertanda untuk Bitcoin bisa balik lagi ke area level 31.000, bisa terjadi breakout lagi ya. Jadi ya kita bisa dibikin balik lagi ke atas and then melakukan retest lagi gitu untuk Bitcoin. Apakah dari level 30.6 sampai 31 bakalan ada rejection lagi atau tidak? Ya kita bakalan lihat ini ya. Kemungkinan ya ini besok sih penentuannya, karena persis malam ini kita juga udah break gitu. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.